Hai guys, dari babak quarter final Julius Baer Generation Cup Melwere Champion Chess Tour, kita akan melihat game keempat di mana Levon Aronian tertinggal 2-1 atas Magnus Carlsen. Format dari quarter final memang adalah babak gugur dengan memainkan 4 game, 2 kali putih dan 2 kali hitam. Dari 4 game, apabila terjadi hasil seri maka akan ada babak Armageddon game. Nah teman-teman, langsung saja kita bahas. Levon Aronian memegang bow putih memulai dengan langkah M4 dan dijawab Magnus pembukaan sisilan defense dengan C5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Levon Aronian gajah ke petak B5. Levon merupakan pecatur dari Amerika Serikat yang sebelumnya berasal dari Armenia guys, jadi pindah ke Amerika Serikat. Ini merupakan variasi pembukaan Sicilian Nesmedinov Rosolimotek dengan ciri khas memplot gajah di petak B5. Nah, Magnus memainkan langkah E5. Kalau kalian nonton videonya Gukes di video yang aku upload sebelumnya, Gukes juga memainkan langkah E5. Nah, kemudian putih rokade pendek dan hitam gajah D6. Nah, ini sama seperti yang dimainkan oleh Gukes Domaraju, pecatur prodigi, pecatur muda hebat dari India. Nah, berarti bisa jadi Magnus nih sangat mengetahui ya apa yang baru saja dimainkan oleh para pecatur dunia lainnya. Bisa jadi timnya juga memantau para pecatur muda juga guys. Kenapa bisa sama dengan apa yang dimainkan oleh Gukes? Mungkin dia melihat bahwa wah menarik juga nih apa yang dimainkan oleh Gukes Domaraju. Setelah gajah D6, putih D3, hitam kuda F6, putih gajah G5. Nah ini yang berbeda ya. Ketika di partai Gukes Domaraju melawan Anton Guijaro David, Anton Guijaro menarik gajahnya ke petak C4 untuk menyerang pion F7. Tapi di sini Levon memainkan langkah gajah G5. Magnus menjalankan langkah 6, hitam mengancam gajah dan kemudian Levon Aronian gajah memukul kuda. Menteri memukul gajah, putih tarik gajah ke petak C4. Kita bisa lihat bahwa kenapa menolak untuk makan karena petak D5-nya sangat nyaman untuk dikuasai oleh pemain putih ya teman-teman. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek, putih kuda BD2, dan hitam tarik gajah ke petak C7. Ya idenya adalah untuk mengembangkan gajah terang di petak C8. Putih benteng E1, hitam B5, putih gajah B3. Magnus Carlsen melakukan manuver dengan kuda E7. Putih kuda F1, hitam gajah B7. Putih lanjutkan dengan setup kuda E3, hitam G6. Putih A4, hitam gajah C6. Putih memukul pion, hitam memukul pion, kemudian benteng menukar, kemudian gajah memakan benteng. Levon Aronian menyerang dengan kuda ke petak G4, Magnus menteri G7, putih menteri D2. Kemudian hitam raja H8 taktis karena ide dari menteri D2 adalah untuk masuk kuda H6. Dan kita bisa lihat bahwa gajahnya menekan raja di petak G8. Dengan berpindahnya raja ke petak H8 juga memberikan kesempatan untuk dobrak dengan F5. Kalau dimakan dia akan makan terlebih dahulu ya kuda di petak F3. Inilah kerumitan dalam permainan catur yang harus kalian pikirkan teman-teman setiap kalian akan melangkah. Putih Levon Aronian lanjutkan dengan langkah kuda G5. Ini menarik teman-teman karena kalau misalkan hitam di sini memainkan langkah F5 untuk mendobrak, maka bisakah kalian lihat apa yang akan dilakukan oleh pemain putih? Yap, tepat banget. Putih akan melakukan langkah menarik yaitu kuda dikorbankan ke petak H6. Boom! Yang kalau dimakan akan tercipta garpuan, menteri, dan raja. Skakster. Nah, sementara kalau misalkan ditolak juga putih akan menguasai petak F7 dan ini jelas bahaya. Magnus tahu itu dan dia melangkahkan satu langkah aja, F6. Nah, setelah langkah F6, Magnus mungkin mengira bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tetapi ada langkah menarik yang bisa dimainkan oleh pemain putih. Nah, ini waktunya sobat RL Chess untuk bisa menebak apa langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih dalam posisi ini. Dalam situasi harus menang di game terakhir ini, karena di game ketiga ini, Levon Aronian memilih langkah menarik dengan kuda memukul pion H7. Boom! Menteri memukul kuda, benteng E3 hadir.
dengan setup benteng ke petak H3. Kalaupun raja ke petak G7 ini tidak akan menolong ya, karena tetap akan bisa setup benteng H3 dan menteri buntu di sini di petak H7. Lalu bagaimana cara Magnus merespon ini? Dia memilih langkah F5. Kemudian putih benteng H3, pion memukul kuda, benteng memukul menteri, raja memukul benteng. Artinya satu benteng dan sepasang kuda ditukar dengan menteri. Apakah itu seimbang atau setara? Nah, dalam situasi ini kita bisa lihat bahwa evolution bar masih menunjukkan keunggulan bagi pemain putih. Dan kalian akan lihat bagaimana cara Magnus men-set up sebuah posisi tanpa menteri. Levon Aronian menteri G5, kemudian hitam gajah D6. Menteri memukul pion, mengancam pion D7. Kemudian Magnus Carlsen gajah ke petak C6. Levon Aronian kembali memberi tekanan dengan gajah D5, hitam C4. Gajah memukul gajah, pion memukul gajah, dan putih raja F1. Pion memukul pion, pion memukul pion, dan hitam raja G7. Putih dobrak dengan H4. Magnus menyerang dengan gajah C5, putih F3, hitam gajah D4. Perlahan tapi pasti Magnus Carlsen coba setup posisi yang nyaman bagi pemain hitam. Kemudian putih menteri E6, kuda G8, putih menteri memukul pion C6, hitam gajah memukul pion B2, putih menteri memukul pion B5, hitam tarik gajah D4. Sekarang posisinya seimbang bagi kedua pemain, kemudian putih lanjutkan dengan raja E2. Karena dengan posisi seperti ini ya, agak sulit untuk Levon Aronian mendapatkan kemenangan, teman-teman. Kita tahu bahwa setup posisi yang dilakukan Magnus Carlsen ini udah perfect banget nih, udah nyaman banget. Hitam melanjutkan dengan kuda F6, putih G4. Tidak memberikan ruang bagi kuda untuk ke petak H5. Hitam benteng F7. Putih menteri C6, hitam kuda H7. Putih menteri C1. Kemudian hitam kuda F8. Putih kembali lagi dengan menteri C6. Seperti kebingungan pemain putih, kemudian hitam benteng F6. Menteri B7 skak, benteng F7. Menteri C8, benteng F6. Menteri D8, benteng F7. Putih menteri E8, hitam benteng F6. Sempat terjadi langkah bolak-balik ya dari Magnus Carlsen dan Levon Aronian menolak untuk remis sepertinya. Dia memainkan langkah G5. Kemudian hitam benteng F7, putih menteri C8, hitam raja G8. Hanya menunggu saja ya teman-teman di sini pemain hitam. Karena terlalu riskan kalau misalkan benteng menjauh dari rajanya. Kemudian putih menteri C6, hitam benteng F4. Kemudian putih mendobrak dengan langkah H5, pion memukul pion, putih menteri H6, hitam H4. Sekarang di langkah ke-48, Magnus memiliki pion bebas di petak H4. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan menteri H5, hitam raja G7, putih raja F1, hitam raja G8, putih raja G2, hitam benteng F7, melepaskan pion di petak H4. Kalau dimakan dengan menteri memukul pion, maka setup yang ingin dilakukan oleh Magnus adalah gajah ke petak E3. Kemudian apabila menteri ke petak H5 kembali akan ada benteng G7. Jadi menukar dengan pion di petak G5. Dan kemudian Levon Aronian menolak dan dia malah memilih raja ke petak H3. Tapi kalian bisa lihat bahwa raja ke petak H3 merupakan langkah blunder. Kemudian Magnus benteng F4, putih raja G2, hitam raja G7, putih menteri H6 skak, raja G8, raja ke petak H3. Blunder dilakukan oleh Levon Aronian. Teman-teman, bisakah kalian tebak langkah hukuman bagi pemain putih setelah memainkan langkah raja H3? Yap, tepat banget. Magnus Carlsen benteng memukul pion F3. Boom! Raja memukul pion H4. Levon Aronian sepertinya frustasi ya, dan dia lupa bahwa putih di sini melakukan kesalahan besar dan hitam gajah F2. Boom! 56 langkah. Levon menyerah dari Magnus Carlsen. Kenapa menyerah? Kalau dilanjutkan dengan raja ke petak G4 akan ada benteng ke petak F4, raja ke petak H3 akan ada benteng H4, menteri memukul benteng, gajah memukul menteri, raja memukul gajah, maka ini akan memberikan kemenangan bagi pemain hitam guys dengan setup seperti ini.
Jadi masih ada satu pion harapan di petak E5. Sebenarnya partai ini bisa berakhir remis ya, tapi sepertinya Levon terus memaksakan. Dan buat kalian yang bingung kenapa Levon tidak memainkan langkah G6 ya setelah H4. Apabila jalan G6 ini menarik untuk dibahas, maka akan ada benteng F6 guys. Ya. Sebenarnya Magnus juga terima kalau misalkan partainya hasilnya draw ya. Tapi Levon Aronian sepertinya ingin terus memaksa karena di partai terakhir nanti Magnus yang pegang putih akan lebih sulit lagi. Dan dia terlalu mengambil resiko akhirnya blunder. Nah, apa komentar Anda buat partai ini? Yang pasti Magnus, luar biasanya Magnus adalah bisa set up sebuah posisi tanpa menteri dan bisa menyusun buah yang membuat frustasi pemain putihnya. Kita ngobrol di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sayang sekali kita tidak akan melihat Hans Niemann lawan Magnus Carlsen di partai final karena Hans Niemann dikalahkan oleh Lee Kwang Lim, pecatur dari Vietnam. Dan sementara Pragnananda juga harus mengakui Vincent Keimer. Di babak semifinal akan ada Magnus Carlsen melawan Vincent Keimer dan ada Arjun Erigaisi guys. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe Catur Yes Indonesia Jaya. Apakah semua akan Magnus pada waktunya?